Selamat datang di materi Accounting Change and Error Analysis atau materi yang berhubungan dengan perubahan akuntansi dan analisis kesalahan dalam akuntansi. Materi ini diatur dalam PSAK 25 tentang kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan kesalahan akuntansi. Sekarang, kenapa kita perlu mempelajari materi terkait dengan perubahan akuntansi? Alasan pertama adalah karena lembaga penyusun standar seperti DSAK atau ISP terus berusaha untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan dengan cara merubah kebijakan atau standar akuntansi. Ketika mereka merubah kebijakan atau standar akuntansi, tentunya ini berpengaruh dalam penyajian laporan keuangan perusahaan. Perubahan standar akuntansi harus diikuti oleh perusahaan, dan perubahan akuntansi yang diikuti oleh perusahaan itu akan menyebabkan masalah di perusahaan untuk memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan, yaitu comparability yang termasuk di dalamnya konsistensi. Ketika perusahaan melakukan perubahan akuntansi di satu periode karena untuk memenuhi standar akuntansi yang berubah tadi, maka metode atau kebijakan akuntansi yang digunakan antar periode akan berbeda, sehingga ini menyebabkan laporan keuangan sulit untuk memenuhi syarat comparability atau syarat untuk bisa dibandingkan. Syarat konsistensi juga tidak terpenuhi karena kebijakan atau metode yang digunakan antar periode menjadi berbeda atau tidak konsisten. Sedangkan laporan keuangan itu harus dapat dibandingkan dan konsisten agar memudahkan pengguna laporan keuangan, terutama investor dan kreditor, dapat mengambil keputusan secara benar. Alasan lainnya kenapa materi ini penting, karena perusahaan juga bisa merubah metode atau kebijakan akuntansinya karena beberapa pertimbangan penting. Hal ini bukan berarti perusahaan bisa seenaknya merubah metode, namun perubahan itu sudah berdasarkan analisis yang akurat dan mengutamakan kepentingan investor dan kreditor. Perubahan metode ini juga akan menyebabkan berkurangnya kualitas laporan keuangan dalam hal comparability dan konsistensi. Berdasarkan kondisi tersebut, maka ketika perusahaan melakukan perubahan akuntansi harus menerapkan perlakuan akuntansi yang akan kita bahas dalam materi kali ini, sehingga nantinya syarat laporan keuangan untuk dapat dikatakan berkualitas itu dapat dipenuhi. Selanjutnya, terkait dengan materi analisis kesalahan atau error analysis, materi ini diperlukan karena perusahaan bisa saja melakukan kesalahan dalam perlakuan akuntansi yang menyebabkan salah saji di laporan keuangannya. Untuk mengatasi dampak negatif dari perubahan akuntansi ini, maka perusahaan harus memperlakukan perlakuan akuntansi atas kesalahan akuntansi yang telah dilakukan. Sehubungan dengan pembahasan tersebut, maka ketika terdapat perubahan akuntansi atau terjadi kesalahan akuntansi, pengguna laporan keuangan seperti kreditor dan investor sangat membutuhkan laporan keuangan yang berkualitas agar mereka dapat melakukan perbandingan laporan keuangan antar periode. Di samping itu, untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, walaupun terdapat perubahan akuntansi dan kesalahan akuntansi di periode sebelumnya, maka perusahaan harus menerapkan perlakuan akuntansi tertentu yang akan kita pelajari di pertemuan kali ini. Apa yang kita bahas tadi juga disebutkan dalam PSAK 25 paragraf 1 yang menyatakan bahwa tujuan PSAK ini adalah untuk meningkatkan relevansi dan keandalan laporan keuangan perusahaan dan membuat laporan keuangan dapat dibandingkan sepanjang waktu, di mana dapat dibandingkan ini juga termasuk membandingkan laporan keuangan perusahaan yang sama antar periode dan juga membandingkan laporan keuangan antar perusahaan yang berbeda. Materi pertama yang kita pelajari adalah terkait dengan perubahan akuntansi, di mana dalamnya meliputi latar belakang kita melakukan perubahan akuntansi. Selanjutnya kita membahas jenis-jenis perubahan dalam akuntansi, dan terakhir kita membahas impracticability atau dengan kata lain adalah ketidakpraktisan. Kemudian kita membahas perubahan akuntansi karena disebabkan oleh perubahan estimasi akuntansi. Di sini kita membahas prospective reporting dan disclosure atau pengungkapan. Setelah itu kita akan masuk ke materi accounting errors atau kesalahan akuntansi. Di sini kita akan bahas contoh-contoh kesalahan akuntansi. Materi terakhir terkait dengan error analysis atau analisis kesalahan yang berhubungan dengan kesalahan dalam setiap laporan keuangan, terutama laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi.